Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pertama-tama bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, semoga kita selalu diberi kesehatan dan dijauhi segala bentuk penyakit, terutama dalam hal ini penyakit COVID-19. Oke, anak-anakku sekalian, selamat datang di semester 2. Kita mengawali di semester 2 ini dengan materi bab 7, yaitu beriman kepada qada dan qadar, berubah ketenangan hati. Selanjutnya, dalam hal ini peta konsepnya. Jadi bentuk peta konsepnya yang seperti kalian sudah download bukunya PAI kelas 9, yaitu beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Ada beberapa macam tentang penjelasan qada dan qadar. 1. Pengertian qada, qadar dan takdir. Kedua, takdir mu'allaq dan mubram. Ketiga, dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, mengambil hikmah beriman kepada qada dan qadar. Sikap mulianya, mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas semua cobaan dan ujian, senantiasa gigih berusaha, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kalian tulis pada hari ini atau pertemuan pertama ini, yaitu tadi yang awalnya bab 7. Setelah itu melanjutkan peta konsepnya. Selanjutnya langsung ke C di halaman 151, Mutiara Khazanah Islam. 1. Pengertian qada dan qadar. Langsung garis baru. Secara bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, kehendak. Secara istilah, yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali sampai zaman azali, yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Sedangkan qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan ridhanya. Simaklah hadis di bawah ini yang menjelaskan adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, "Wahai Tuhan, ia masih berupa air mani." Setelah beberapa waktu malaikat berangkat lagi. "Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah." Begitu juga setelah berlalu 4 bulan 40 hari, malaikat berkata lagi, "Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging." Apabila Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, "Wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan laki-laki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya."
segala-galanya dicatat ketika masih dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat ini atau hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim menjelaskan bahwa hadis di atas jenis kelamin, sengsara atau bahagia, rezeki ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Ketika seorang manusia terlahir ke dunia ini dan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, berarti ia telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala seperti peristiwa yang ia alami tersebut. Untuk memperjelas pengertian qada dan qadar, perhatikan contoh berikut. Untuk contohnya, kalian tidak usah menulis contohnya karena sudah memahami apa itu takdir qada dan qadar. Jadi yang ditulis tadi, saya ulangi kembali, yang ditulis tadi yaitu satu, pengertian qada dan qadar, langsung garis baru. Setelah itu tulis hadis dan artinya dan penjelasan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya takdir muallak dan takdir mubram, ya. Takdir muallak dan takdir mubram ini dijelaskan langsung ke A, takdir muallak. Ya. Sebelum itu sudah dijelaskan qada dan qadar atau takdir dibagi dua, yaitu takdir muallak dan takdir mubram. Berikut adalah penjelasannya. Takdir muallak. Muallak secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir muallak yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala mengikuti sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Quran surah Ar-Radd surah ke-13 ayat 11 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yugirru ma bikumil haq hatta yagirruna bi anfusihim. Sesungguhnya Allah telah akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini menjelaskan bahwa takdir muallak itu adalah sebuah takdir di mana ketentuan tergantung kepada manusia itu sendiri. Maksudnya, takdir muallak ini kalau kita bermalas-malasan, ya dalam artian hal ini tidak ada yang diperoleh. Namun kita berusaha rajin dalam hal pembelajaran, itu akan menghasilkan nilai yang bagus. Ya, dalam hal ini sesuai dalam usaha manusia itu sendiri. Ya. Berikut ini adalah contoh-contoh takdir muallak. Kepandaian, ya. Satu, kepandaian. Seseorang yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Yang kedua, tentang kesehatan. Seseorang yang ingin sehat maka harus berusaha dengan cara berolahraga, teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi dan pola makan. Jika melakukan usaha-usaha tersebut maka tubuh akan sehat. Selanjutnya yang ketiga adalah tentang kemakmuran. Kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin, menabung, dan hemat. Jadi untuk pertemuan hari ini yang dicatat sampai halaman 155 aja. Jadi untuk beberapa yang tidak saya baca itu yang tidak ditulis. Jadi saya jelaskan kembali dalam hal ini. Takdir muallak adalah takdir di mana yang sudah ditentukan kembali kepada manusia itu sendiri. Ya, dalam hal ini sudah diberikan beberapa contoh tadi, ada 3, yaitu contoh pertama tentang kepandaian atau pendidikan, kesehatan, dan kemakmuran. Ya,
Jadi untuk tugasnya, jadi tugas pertama itu mencatat yang saya sudah baca tadi. Untuk tugasnya membuat dialog Islam tentang tema qada dan qadar, ya, seperti contoh yang ada di dialog Islam di halaman 149. Jadi ada beberapa poin dialog ibad dan ustaz, ya. Jadi nanti kalian buat dialog seperti contoh yang sudah ada di buku. Namun kalimat atau tema dari itu diubah, tapi tetap mengambil satu tema tentang qada dan qadar. Jadi contohnya ada beberapa 6 dialog di sini. Dialog pertama, Assalamualaikum Ustaz Fahmi. Waalaikumsalam Ibad. Ustaz, saya mau tanya boleh? Ya, jadi sebegitu contohnya. Boleh bukan kepada Ustaz, boleh kepada ibu, boleh kepada guru, boleh kepada teman, dengan dalam hal ini dalam bentuk dialog Islam. Jadi untuk tugasnya tadi pertama mencatat apa yang sudah saya jelaskan. Terus yang kedua membuat dialog Islam dan difoto seperti semester 1 difoto lalu dikirim di GCR PAI yang terbaru, dan untuk dialognya difoto juga. Dan untuk absensinya nanti kalian absensinya di komentar YouTube, ya. Jadi nanti untuk itu silakan mengisi absensinya di kolom komentar YouTube saya. Oke, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Anakku sekalian, jangan, terutama kelas 92, 93, 94, jangan mempersulit diri kalian. Artinya mengumpul semua tugas nanti akhirnya baru dikerjakan. Itu akan mempersulit diri kalian sendiri. Untuk hari ini sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.